lagi dengan Mesa Pelondo, guru pada SMA Negeri 1 Kupang, Sekolah Penggerak. Wah, saya ini kedatangan seorang yang luar biasa. Laki-laki gagah, berdarah rote, kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, alumni SMA Negeri 1 Kupang tahun 2022. Mengapa saya tahan dia di sekolah kami ini? Kami berada di ruang guru SMA Negeri 1 Kupang dan saya hendak mewawancarai dengan laki-laki yang gagah ini. Dulu adalah murid kita. Ini orangnya. Wah, kalau saya berhadapan dengan angkatan tidak begini-begini ya. Tapi ya memang begitu ya, ibu guru yang suka baca puisi jadi ya begini ya. Kalau ibu guru yang suka baca puisi memperlakukan anak begini, bukan berarti anaknya harus bisa baca puisi juga, bukan. Tapi supaya tidak kaku ya, kita berhadapan dengan mahasiswa yang menjalani pendidikan Akademi Angkatan Udara. Waduh, perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan dari Ibu Misra. Izin mengenalkan diri, nama Albert Juneltino Pangidae. Saya sekarang adalah taruna dari Akademi Angkatan Udara berlokasi di Jogja. Kemudian sekarang saya sudah memasuki tahun ketiga, di mana untuk memasuki pangkat sarjana 2 tahunan dan menyisakan 2 tahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan dengan akhir keluaran pangkat berpangkat letnan 2. Terima kasih. Boleh tahu nama ayah, ibu? Kamu berapa bersaudara dan kamu anak keberapa? Oh, banyak sekali ya, silakan. Kalau orang tua, ayah PNS di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur, Benjamin Paulus Pangidae, dan ibu rumah tangga Salome Ribu Kapote. Kemudian kalau anak, saya kebetulan anak tunggal. Terima kasih. Video ini saya juga akan gunakan sebagai pendidikan karakter bagi adik-adik dari Albert yang sekarang berada di kelas 10, 11, 12. Dan pendidikan karakter itu mungkin saya akan lebih mengarahkan kepada budaya positif dan bagaimana menjaga diri, bagaimana meningkatkan kapasitas diri, bagaimana mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita atau capaian yang sesuai harapan kita. Kira-kira begitu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya lebih mengarah ke bagaimana anak saya Albert ini akan memberikan motivasi bagi adik-adiknya dan siapapun yang menonton video ini. Setuju Albert? Setuju. Albert, kata orang ya, untuk masuk Akademi Angkatan Udara itu susahnya luar biasa. Betul tidak ya? Ya, kalau untuk masuk dari Akademi Angkatan Udara sendiri butuh persiapan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat, dan kemudian untuk kualifikasinya sendiri meminta kualifikasi yang lumayan tinggi kalau untuk setingkat akademi lainnya. Sebenarnya ini cita-cita anak Albert atau memang faktor kebetulan bisa masuk ke situ? Kalau terkait dengan kenapa memilih Matra Udara untuk menjadi taruna Akademi Angkatan Udara, dikarenakan dari dulu sudah ada ketertarikan dengan dunia kedirgantaraan seperti pesawat terbang maupun hal sejenisnya, sehingga dari hari ke hari makin kesini terpikirkan juga mengapa tidak masuk taruna Akademi Angkatan Udara, karena dengan kita juga mengawaki alutsista kedirgantaraan TNI Angkatan Udara, kita juga bisa menjadi penerbang dan juga menjadi role model, kemudian kedepannya bisa jadi pemimpin di kedepannya. Dengan itu ternyata mimpi dia, bukan karena kebetulan ya. Coba bisa diceritakan dari awal sampai Albert bisa lolos seleksi masuk ke Akademi Angkatan Udara. Kalau untuk dari awal niatan persiapan itu sudah sekitar pada saat kelas 10 semester 2. Jadi waktu itu bersamaan juga dengan pandemi COVID. Jadi lumayan banyak waktu di rumah untuk mempersiapkan fisik maupun segala sesuatu yang seperti belajar psikologi maupun literasi sederhana yang dapat mengembangkan diri, sehingga untuk mempersiapkan tes itu
kita sudah ada gambaran apa yang akan dihadapi ke depannya, kemudian apa saja yang akan menjadi tes dan kriteria-kriteria yang akan menjadi penilaian. Perlu diketahui bahwa Albert bersekolah di SMA Negeri 1 Kupang angkatan 2022, dan angkatan itu semua orang ya di Indonesia menjulukinya sebagai angkatan COVID ya karena mereka mulai masuk sekolah tuh 2019 ya, kalau tidak salah ya, 2019. Dan Albert, ini kamu ini kan harus tes akademi angkatan udara, sementara masa kamu bersekolah itu untuk kamu bisa sampai ke tes, kamu kan butuh latihan fisik, latihan mental, dan saat itu agak sulit atau hampir sulit untuk kamu bisa latihan fisik, mental, bertemu orang dan melakukan sebebas yang kamu inginkan karena sekali lagi masa pandemi COVID. Bisa diceritakan gimana sih kiatnya, tipsnya sampai kamu bisa latihan fisik, latihan literasi dan segala macam sehingga kamu bisa tembus itu. Kalau dari tips saya untuk mengembangkan diri itu mungkin dimulai dari hal kecil, sebagai mungkin kalau bisa dibilang jadi cita-cita atau target. Tetapkan dulu sebuah target sehingga apapun yang kita capai itu kita selalu tahu itu tujuan kita tuh di mana. Kemudian ditetapkan lagi disiplin, kemudian konsistensi. Pada saat kita melakukan sekali, kemudian berikutnya kita harus melakukan itu lagi, dan kita harus selalu ingat bahwa tujuan apa yang akan kita capai tersebut. Jadi untuk mencapai goal tersebut melalui perjalanan yang tidak mudah dan kemudian membutuhkan proses, sehingga disiplin dan konsistensi sangat dibutuhkan dalam persiapan tersebut. Coba, saya belum mendapatkan gambaran tahapan-tahapan untuk kamu mengikuti tes itu. Termasuk sekarang kamu sudah berada di posisi 3 tahun kuliah ya. Nah, di 3 tahun kuliah itu, sebelum kamu kuliah, apakah ada pembekalan atau bagaimana? Jadi saya minta gambaran tahapan kamu tes sampai kamu bisa masuk di akademi. Kemudian ada tidak pembekalannya, diceritakan sedikit tentang pembekalannya, dan sekarang kamu berada pada posisi 3 tahun ini, itu namanya apa gitu kalau di akademi. Silakan. Kalau menceritakan tahapan tes itu mulai dari tahapan tes seperti yang misalnya sudah diketahui di luar sana bahwa tahapan tes tentara itu ya sudah umum, maksudnya seperti berkas administrasi, psikologi, akademik, mental, ideologi, dan jasmani. Kemudian yang waktu disiapkan ya, itu berkas yang harus disiapkan, bagaimana psikologi, akademik, dan persiapan untuk belajar seperti itu. Kemudian dari seketika setelah diterima akan dilaksanakan pendidikan dasar militer di Akademi Militer di Magelang. Itu akan dikenalkan bagaimana dasar-dasar militer, bagaimana cara kita sebagai seorang tentara memegang senjata, taktik-taktik berperang, maupun hal-hal sederhana seperti kehidupan di dalam ketentaraan maupun baris berbaris. Kemudian pada saat kami setelah melaksanakan pendidikan dasar militer, setelahnya kemudian kami digeser ke Jogja, dikembalikan ke matra masing-masing. Kalau saya dikembalikan ke matra Angkatan Udara di Jogja. Pada saat awal itu pelaksanaan kita dilaksanakan latihan besar, itu latihan para dasar atau latihan terjun payung. Kami melaksanakan latihan tersebut di Bandung, dan latihan tersebut juga difungsikan untuk membuat mental dan keberanian untuk keputusan yang kita lakukan ke depannya, terutama apabila kita sebagai matra udara, keputusan kita itu berdasarkan second. Jadi apapun yang kita putuskan itu berurusan dengan nyawa. Jadi kita telah dilatih sebelumnya untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya saya melaksanakan pendidikan dasar untuk terbang glider, itu terbang dengan pesawat tanpa mesin. Terbang itu dilakukan di Jogja di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara, dan sebagai gambaran umum glider tersebut ditarik oleh sebuah pesawat kemudian dilepas di ketinggian tertentu. Kemudian kita terbang selama kurang lebih setengah jam melakukan berbagai manuver, navigasi maupun hal yang lain sebagainya, dan kemudian kita landing kembali dan melakukan exercise tersebut kurang lebih dalam waktu 3 bulan dengan
jam terbang yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya latihan besar kami yang terakhir yang baru selesai kami laksanakan, yaitu melaksanakan latihan survival, di mana kami 3 hari 3 malam melaksanakan survival di air maupun survival di jungle. Kemudian di air tersebut kami diajarkan bagaimana kondisi sebuah pesawat, yaitu sebuah pesawat mengalami crash maupun pendaratan darurat di air. Kemudian kami melakukan penyelamatan dengan sebuah perahu. Kemudian disimulasikan juga terjadi penyerangan maupun dari pesawat, cara kita memanggil untuk memanggil bantuan, memanggil untuk suplai makanan. Kemudian hal-hal yang dilakukan dasar untuk melakukan bertahan hidup di jungle atau bisa dibilang survival gunung. Kemudian hal-hal tersebut juga akan menyokong kapabilitas kami ke depannya untuk sebagai taruna Akademi Angkatan Udara yang akan dicetak menjadi seorang perwira. Sekian dari penjelasan. Luar biasa. Albert, dari semua latihan kamu yang sungguh dahsyat itu, pelatihan, belum proses mulai dari proses seleksi hingga pelatihan, itu mana yang menurut kamu itu paling menantang? Dan mungkin paling sulit sampai kamu bilang gini, bisa nggak ya saya ini begitu. Paling menantang dan mungkin menurut kamu paling sulit, tapi puji Tuhan ternyata saya juga bisa gitu loh. Coba diceritakan. Kalau yang paling menantang bisa dibilang latihan terjun payung, karena di mana hal tersebut juga melawan kodrat manusia, yaitu manusia harusnya di darat, sementara kita diwajibkan untuk terjun dari sebuah pesawat yang sedang bergerak. Dan kemudian kita diterjunkan dengan ketinggian tertentu dengan parasut, dan bagaimana kita harus mengendalikan parasut tersebut untuk mendarat di landing zone yang telah ditentukan, sehingga agar juga kita dapat landing dengan selamat dan melaksanakan latihan yang telah diprogramkan tersebut. Oh, dalam kamu melakukan latihan terbang ya, itu kamu pernah gagal tidak? Bukankah orang juga mengatakan bahwa kita bisa belajar dari kegagalan? Kamu pernah gagal tidak? Mungkin kepleset atau pernah salah sedikit, tidak melambung atau tidak terbuka parasutmu atau apa? Coba bisa dicerita? Kalau dari itu sendiri, itu adalah filosofi TNI AU, yaitu melaksanakan zero accident atau zero mistake. Sehingga sebelum melaksanakan sebuah exercise atau sebuah training, itu kita terlebih dahulu sudah melaksanakan berbagai latihan di lapangan. Seperti mungkin sebelum kita terjun, kita telah melaksanakan latihan terjun dummy atau bisa dibilang terjun dari sebuah tower, dan itu dilakukan dalam kurun waktu yang bisa dibilang cukup lama, karena kami melaksanakan ground training itu sekitar 1 bulan terlebih dahulu. Kemudian kita diisi dengan materi-materi mulai dari hal-hal dasar seperti melipat parasut, cara mendarat, cara bagaimana cara keluar dari pesawat, kita posisi sedang melayang di udara, dan hal-hal tersebut seperti itu membekali kami untuk pada saat nanti sebelumnya kami melaksanakan sebuah latihan itu, kami sudah memiliki dasar sehingga kami bisa mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Berarti Albert mau katakan bahwa dia tak pernah gagal ya, karena sudah ada latihan mistake-nya gitu ya. Albert, biasanya orang bilang gini, seseorang itu dia berhasil karena pertama motivasi intrinsik dari dalam, karena kamu dari kecil itu impian kamu ya. Dan yang kedua, kamu didorong oleh lingkungan keluarga yang juga memberikan kamu kesempatan untuk melakukan sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan yang ketiga, kamu juga masuk pada sekolah yang tepat. Boleh tidak kamu ceritakan atau memberikan sedikit, mungkin satu kalimat juga tidak apa-apa, tentang bagaimana kekuatan dirimu, kemudian kekuatan keluargamu dan kekuatan sekolahmu mampu membuat kamu seperti ini. Jadi satu-satu ya. Kalau misalkan saya Albert, saya mungkin tidak punya motivasi yang kuat untuk jadi angkatan udara ya, sehingga saya tidak bisa membanggakan itu. Tetapi saya punya kekuatan yang kuat loh untuk nulis puisi loh.
Jadi tak ada satu orang pun yang bisa melawan saya untuk menulis puisi. Itu motivasi intrinsik loh. Saya harus berprinsip kalau ada 10 orang dan ada 9 orang yang gagal menulis puisi, yang satu yang berhasil itu saya, bukan orang lain. Nah, itu motivasi intrinsik lah contoh. Tapi di keluarga juga, saya punya keluarga yang bagaimana sih gini. Kemudian di sekolah walaupun di musik COVID, tapi apa yang membuat kamu ada nilai-nilai apa? Sedikit pun pasti ada nilai-nilai yang berpengaruh dalam dirimu, entah nilai dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, dari dirimu yang bisa membuat kamu seperti ini. Silakan. Kalau dari segi sekolah misalnya, pada saat saya lumayan banyak merasakan bahasa Inggris saya mulai berkembang itu dari sekolah sendiri, terutama dari segi penerapan, karena terutama dari Ibu Sandy sebagai waktu itu sebagai wali kelas dan juga guru bahasa Inggris, kami banyak melaksanakan bahasa Inggris yang lebih ke praktikal. Karena kalau untuk grammar sendiri saya juga tidak terlalu mendalam soal itu, tapi saya yang ditekankan ke Ibu Sandy kalau memang bisa melaksanakan bahasa Inggris itu lebih ke praktikal. Jadi walaupun kosakata saya cuma penguasaannya itu sedikit, namun untuk pelaksanaan penerapannya di dunia luar, bagaimana kami berkomunikasi dan menyampaikan apa maksud yang mau disampaikan itu dapat tersampaikan dengan sempurna. Kemudian kalau dari motivasi intrinsik sendiri, saya selalu bermotivasi bahwa kalau selalu saya lakukan segala sesuatu, kalau saya mulai dengan Tuhan itu pasti itu akan melakukan suatu hal yang terbaik. Karena saya seperti mungkin kalau bisa dibilang pengalaman juga, saya memulai segala sesuatu itu selalu dengan dalam nama Yesus. Amin, terima kasih. Kalau keluarga gimana? Kalau dari keluarga sendiri, motivasinya nilai apa yang membuat kamu bisa? Kalau dari keluarga sendiri lebih banyak terkait motivasi terkait kepribadian, di mana selalu rendah hati dalam melakukan segala sesuatu, di mana kita tidak boleh istilahnya jumawa dalam melakukan suatu hal. Misalnya saya merasa ahli dalam satu hal, kemudian kita merendahkan orang lain yang sesama rekan kita maupun yang sesama walaupun tes itu, kita harus selalu mawas diri terkait untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau tes mengikuti seleksi Akademi Angkatan Udara itu, bahasa juga harus bagus. Jadi bahasa apa saja nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau yang paling diminta bahasa Inggris. Supaya itu bisa disampaikan ke adik-adikmu ya. Kemudian latihan fisik itu kamu paling banyak latihan mandiri atau kamu juga dapat di sekolah dan di pelajaran olahraga, atau dapat dari latihan khusus orang tua sama kamu? Kadang orang tua bilang, mari aku jadi sparring kamu, atau gimana? Bisa diceritakan? Kalau latihan fisik sendiri, saya banyak mengambil waktu itu sempat kan melaksanakan pandemi COVID, sehingga banyak waktu di rumah, sehingga mungkin itu lagi kegiatan untuk mengisi waktu. Dan selama 2 tahun itu fisik juga sudah mumpuni untuk melaksanakan tes, sehingga pada saat pelaksanaan juga tidak ada keraguan ataupun untuk melaksanakan tes tersebut karena merasa sudah memiliki bekal yang cukup. Baik, tolong sampaikan sesuatu untuk adik-adikmu di kelas 10, 11, dan 12 sebagai motivasi buat mereka. Kalau motivasi terkait adik-adik yang sekarang masih berada di sekolah menengah atas, apabila memiliki sebuah cita-cita, tetapkanlah cita-cita itu, tetapkan sebuah goal. Kemudian kita harus menetapkan bagaimana cara kita meraih hal tersebut, mulai dari disiplin dan juga konsistensi. Terutama konsistensi ini harus kita tanamkan karena dalam waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, sehingga mungkin dari hari ke hari adik-adik bisa mungkin ada berubah pikiran ataupun merasa malas ataupun mulai ada satu dan lain hal, sehingga akan membuat berpikir kembali untuk melakukan hal tersebut. Tapi ketika waktu dulu saya mulai juga mengalami hal-hal tersebut, saya juga akan mengingat kembali bagaimana tujuan saya dan mengapa saya memulai semua itu dari awal.
Terima kasih Albert untuk semua hal terbaik yang sudah Albert bagi kita hari ini. Semoga siapapun yang mendengarnya termotivasi. Albert, sampaikan salam hormat buat keluargamu. Ibu Guru Mesra bangga kamu berada di keluarga yang juga cukup mendukung. Tuhan memberkatimu, semoga kamu selalu sukses selalu dan masa depan senantiasa terpelihara. Sampai jumpa ya, demikian kita bercakap-cakap dengan Albert. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi siapapun.